semampu. Nah, saya ingin jelaskan sebetulnya yang ada maksud itu tambahan untuk semacam penyedap atau tambahan zat tertentu di dalam makanan yang dimaksud. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini dia bisa dalam bentuk dua. Yang pertama tambahan pelengkap atau yang sebagai bahan baku, yang benar bahan baku. Karena di sini cukup dua saja itu sudah memberikan efek antioksidan yang baik dalam tubuh kita. Seperti itu. Jadi lebih dari dua juga tidak apa-apa. Dan di sini tadi sudah saya ceritakan bahwa spirulina ini kalau misalnya bahan baku full, dia dapat digunakan sebagai jus, benar-benar sebagai jus dengan air saja. Jadi dia benar-benar bahan baku atau sebagai tambahan pelengkap atau yang di sayur maupun di biskuit atau crackers. Anda rekomendasikan ini untuk menjadi tanaman rumahan, budidaya di rumah. Tentunya orang awam mengenalnya tanaman ini sebagai apa? Bisa dibilang sebagai alga. Kalau misalnya spirulina ini ada gambarnya, apabila dia terbentuk dari beberapa sel itu dia dapat membentuk suatu gumpalan lebih kelihatan seperti rumput laut, tapi dia bentuknya lebih kecil karena hanya 0,5 mm. Seperti itu. Jadi untuk orang awam ini bisa ditaruh di akuarium karena dia membutuhkan air. Untuk orang awam melihatnya sebagai ini kayak mikroalga, berarti seperti benang-benang kecil berbentuk spiral yang bisa dimakan. Jadi ganggang ya, alga. Ganggang, benar. Terima kasih. Yang pertama pertanyakan penyebab dari lansia. Banyak faktor yang menyebabkan preeklamsia. Di sini saya lebih membahasnya di NADP oksidase karena untuk mekanisme sendiri masih postulat, jadi masih belum dipastikan lebih lanjut penyebab utamanya apa. Jadi salah satunya adalah disfungsi endotelial. Jadi ketika ibu mengandung maka terjadi pembentukan pembuluh darah yang baru, yaitu di spinal tali pusat, dan di situ akan terjadi migrasi endotelium yang akan membentuk lapisan dinding di pembuluh darah di tali pusat, sehingga tidak terjadi vasokonstriksi atau penyempitan di tali pusat tersebut. Akibatnya kalau misalnya terjadi penyempitan, hipoksia di janin, dan juga plasenta mengeluarkan faktor-faktor anti-angiogenik yang apabila terakumulasi di dalam tubuh ibu tersebut menyebabkan inflamasi dan juga peningkatan tekanan. Lalu kaitannya dengan makanan yang bagaimana yang bisa diatasi? Kita bisa kembali ke mekanisme. Saya akan menjelaskan mekanisme. Jadi kita bermulai dari NADP oksidase. NADP oksidase ini dapat menghasilkan radikal bebas atau ROS yang pada jumlah kecil memang dibutuhkan oleh tubuh untuk sebagai signaling pathways, sebagai signaling untuk memberi sinyal kepada endotelium untuk bermigrasi ke daerah mana yang dia akan membentuk pembuluh darah yang baru. Namun apabila NADP oksidase ini berlebihan aktivitasnya, maka dia juga akan berlebihan menyebabkan radikal bebas. Apabila radikal bebas terakumulasi banyak dalam tubuh menyebabkan stres oksidatif. Sel oksidatif ini yang membuat faktor-faktor anti-angiogenik, faktor-faktor anti pembentukan pembuluh darah ini banyak muncul yang mengikat faktor angiogenik yang sebenarnya bagus untuk pembentukan pembuluh darah, tapi dia malah diikat sama anti-angiogenik sehingga pembentukan dinding tidak stabil, endoteliumnya tidak stabil di dalam tali pusat tersebut. Seberapa yakin Anda ya, bahwa spirulina ini bisa mempengaruhi preeklamsia? Yakin? Sangat yakin. 99%. Jadi karena 1% itu hanya milik Tuhan. Jadi saya percaya 99% bahwa spirulina ini bisa bermanfaat karena sudah dimanfaatkan sebagai makanan fungsional. Memang karena proteinnya tinggi, bagus juga untuk pembentukan sel pada janin. Kalau Anda yakin, sudah ada rekomendasinya bahwa ada berusaha rekomendasi dilakukan pengkajian lanjut bagi
kajian lanjut ini secara molekular yang benar-benar lebih dalam lagi terkait dengan mekanisme terjadinya penghambatan NADP oksidasi, karena ini masih berupa postulat. Tidak mengatakan bahwa gunakan ini yang ambil. Karena rekomendasi itu menurut saya apa yang kurang, apa yang belum masih menjadi misteri di dalam karya tulis ilmiah saya untuk lebih lanjut diselesaikan. Saya kembali sedikit dari SDM. Jadi Anda bicara ke depan menginginkan SDM yang ada. Ibu hamil bisa terkena preeklamsia. Kaitan SDM yang ada dengan preeklamsia ada selesai. Jadi apabila kondisi janin sejak masa kehamilan itu sudah terganggu atau sudah tidak sempurna, maka itu akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Contohnya seperti IQ rendah. Apakah ketika dia menjadi seorang manusia dewasa, individu dapat berdaya saing dengan baik? Tidak. Apabila orang sakit, maka produktivitas sebagai kunci daya saing bangsa tersebut akan menurun. Ini meskipun satu individu tersebut sakit, tapi itu harus perjuangkan karena dia akan memiliki andil di dalam meningkatkan produktivitas suatu bangsa. Karena preeklamsia ini memiliki dampak buruk. Contohnya untuk jadi dampak buruk terhadap dua, tidak hanya satu. Untuk janinnya IQ rendah. IQ rendah jelas berdampak pada produktivitas. Lalu gangguan pada pendengaran dan penglihatan, epilepsi dan juga kelainan pada otak. Oke, untuk mendukung jawaban kepada Pak Ibrahim, kalau menunjukkan rumusnya bahwa kalau IQ akan terjadi IQ rendah bisa diberikan spirulina atau menjadikan artinya menjadi tinggi. Rumusnya. Kalau di PPT ini tidak saya tentukan, tetapi saya jelaskan. Untuk lebih detailnya ada di karya tulis saya. Karya saya di situ sudah di bagian latar belakang sudah saya sampaikan dengan baik. Dampak-dampak berbahayanya apa saja. Terus yang bisa dilakukan oleh spirulina ini seperti apa? Karena preeklamsia itu bisa menyebabkan turunnya IQ. Lalu makanan tambahan ini diberikan untuk tidak terjadi preeklamsia. Artinya berarti boleh saya definisikan tidak terjadi penurunan IQ. Bagaimana rumus dari sisi katakanlah pengobatan tadi terhadap untuk menjadi turunnya ini, kalau itu lalu jadi naik dari sisi tadi rumus-rumus kimianya tadi. Saya lihat Anda tadi punya, nah dari sini bisa nggak dari sini? Ya. Bagaimana mekanisme dari cyanobacteria? Jadi kalau terjadi preeklamsia, Anda definisikan salah satu di antaranya turun IQ-nya. Jadi supaya tidak turun IQ-nya, maka diberikan spirulina latensis dari sisi rumus-rumus Struktur. dan struktur itu gimana? Strukturnya Berarti kalau dengan spirulina lalu menjadi tidak terjadi, itu gimana? Anda bisa menjelaskan? bisa. Jadi di tubuh kita menghasilkan secara alamiah yang namanya bilirubin dan bilirubin. Di sini karena memiliki kesamaan struktur, bisa dilihat bahwa hampir sangat mirip antara cyanobacteria dan bilirubin strukturnya. Dan di sini dia akan meniru mekanisme dari bilirubin yang memang sudah sejatinya antioksidan di dalam tubuh kita untuk mencegah preeklamsia. Dengan struktur yang sama, dia memiliki afinitas atau efektivitas secara farmakokinetika maupun farmakodinamika itu sama dengan bilirubin. Jadi apabila bilirubin ini disintesis itu sangat mahal, tapi dari alam sudah ada senyawa yang mirip dengan bilirubin dengan mudah didapatkannya dari alamnya, itu phycocyanobacteria. Oke. Saya jadi
genetis yang diturunkan dari ayah ibunya itulah yang lebih menentukan IQ kita. Lalu apakah dengan mengkonsumsi spirulina itu bisa meningkatkan ataukah itu memprevent gangguan-gangguan yang bisa menurunkan tetapi tidak bisa meningkatkan? Apa pendapat Anda? Saya lebih berharap pada ini yang bersifatnya prevention, mencegah agar faktor-faktor yang dapat menyebabkan perkembangan otak pada janin itu tidak maksimal. Lebih. Terima kasih. Sama-sama. Kita berikan close